Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar nggak kalau semangka tanpa biji dan ayam yang tak bisa bertelur adalah tanda keturunan alam sedang dirusak? Ustadz Mahdi Muhammad membongkar bagaimana Al-Quran memberikan solusi pertanian detail agar kita lepas dari jerat kapitalisme. Mulai dari rahasia panen 700 kali lipat hingga cara mencetak pemimpin dunia melalui penggembalaan domba. Mari rebut kembali kejayaan ekonomi Islam dari tanah kita sendiri. Simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur yang banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang berbahagia ini bisa silaturahmi di tempat yang sungguh sangat mulia. Ustadz Sayuti mengajak saya untuk diskusi apa yang sedang saya lakukan, dan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, para ustadz, tokoh masyarakat, ustazah, adik-adik semua yang sedang belajar di tempat ini. Insya Allah tempat ini tempat yang mulia, yang nanti akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang bisa merebut kembali kepemimpinan dunia. Karena kalau kita lihat, Islam itu memimpin dunia lama sekali, lebih dari 12 abad. Dan kala Islam memimpin dunia, itu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan itu dinikmati oleh seluruh penduduk dunia. Bukan hanya umat Islam, seluruh penduduk bumi menikmati. Dan kemudian Islam menjadi seperti yang kita saksikan pada hari ini. Dan hari ini boleh dikatakan kita tidak memimpin dalam banyak hal. Kita tidak pegang politik, tidak pegang ekonomi, tidak pegang pengetahuan, dan seterusnya. Agaknya ini nggak boleh lama-lama. Kita harus rebut kembali, dan kalau boleh kita melihat sejarah panjang. Mungkin saya kutip, ada tokoh Yahudi, dia meneliti dan menyimpulkan. Menurut saya kesimpulannya itu menarik. Kenapa umat Islam itu mundur? Ini mukadimah dulu ya, nanti kita masuk ke topik pertanian. Kenapa umat Islam itu mundur? Yang pertama, umat Islam tidak tahu sejarahnya. Walaupun tahu ya sekitar tahu sekilas. Sejarah panjang umat Islam di Andalusia, di Afrika Utara, dan seterusnya. Umat Islam tidak tahu sejarahnya. Kemudian yang kedua, dikatakan umat Islam tidak suka membaca. Kalaupun membaca nggak paham. Kalaupun paham tidak menjadi amal. Jadi kita nggak suka belajar ilmu, nggak suka memahami. Kalaupun ada satu dua yang paham, tidak diamalkan, tidak menjadi amal soleh, tidak menjadi kerja nyata. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa kemunduran umat Islam karena umat Islam hari ini tidak suka yang detail-detail. Tidak suka yang detail. Padahal Allah itu maha teliti, maha detail. Jadi kalau umat Islam hari ini, ya boleh dikatakan kita bicara umum, tidak bicara detail. Nah, misalkan di Aceh lalu disampaikan data kemiskinan dan seterusnya. Tapi itu tidak pernah dibicarakan secara detail. Bagaimana itu terjadi, bagaimana itu menyelesaikan, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi spirit kita semua. Saya kira ini spirit kita semua, agar ada generasi yang tidak lama lagi, anak-anak yang sedang belajar di Al-Ghorobah saat ini, dan anak-anak yang belajar tempat lain, akan menjadi pemimpin dunia dan memimpin ilmu. Tadi disampaikan Ustaz Sayuti, saya 2016 berhenti. Sebelumnya sering berkunjung ke sini ke Ustaz Haris tuh. Sering disuguhin kopi sama beliau dulu, masih bekerja di tempat yang lama. 2016 berhenti, kemudian ingin menanam kurma. Kenapa nanam kurma? Karena di tempat saya nggak cocok nanam kopi. Kalau cocok kopi, saya tanam kopi, Pak. Karena itu di tanah tandus, yang kalau orang pertanian tahu itu tanah tandus sangat asam. pH-nya itu 4. Kemudian curah hujannya kurang dari 800 mili per tahun. Kenapa nanam kurma? Karena kurma ini Allah sebut namanya berulang-ulang dalam Al-Quran. Lebih dari 20 kali yang Allah sebut nama. Kalau yang lain bahwa ditafsirkan itu kurma, itu ada berapa tempat. Misalkan seperti di Barbate itu ada pesan misalkan di surat Yasin. Allah menyampaikan bahwa tanah tandus juga kekuasaan Allah. Allah berkuasa buat tanah subur semacam di Takengon ini. Juga Allah berkuasa buat tanah tandus di Barbate. Tapi kemudian di tanah tandus itu kata Allah, kami tumbuhkan biji-bijian yang dari situ kamu bisa makan. Kami mencoba memahami karena nggak dalam ilmu Al-Quran, mencoba memahami secara
letterless saja apa yang Al-Quran sampaikan. Maka di situ mulanya kami tanam biji-bijian yang bisa dimakan, ya, kedelai, kacang, jagung dan seterusnya. Habang faminha ya'kulun, biji-bijian yang bisa dimakan. Tapi nanti ada juga orang buka kebun, tapi tanam bukan biji-bijian yang bisa dimakan. Dan namanya kacang-kacangan dan seterusnya, tapi nggak bisa dimakan. Tapi pesan Quran spesifik, suruh buka lahan, suruh tanam biji-bijian yang dari situ manusia bisa makan. Dan kemudian di ayat berikutnya Allah menyatakan, kemudian di tanah itu, ditumbuhkan anggur dan kebun-kebun kurma. Jadi saat itu saya memahami bahwa apabila biji-bijian bisa tumbuh, maka kurma bisa tumbuh. Karena rangkaian ayatnya seperti itu. Setelah ditanami anggur dan kurma, apa janji Allah? Fajarnaha fiha minal uyun. Maka pada tempat itu akan dipancarkan beberapa mata air. Alhamdulillah sekarang daerah itu sudah menjadi daerah yang hijau, lebih subur karena lebih banyak curah hujan. Sebelumnya jarang sekali terjadi hujan lebat di situ dan dalam durasi yang lama. Alhamdulillah sudah banyak curah hujan dan banyak air walaupun bukan mata air seperti real yang kita pahami, tapi kami membuat kolam-kolam untuk menampung air. Alhamdulillah itu cukup untuk panjang tahun, untuk menyiram kurma, untuk kehidupan dan seterusnya. Detail sekali Bapak Ibu sekalian apa yang Allah sampaikan tentang kurma. Mungkin nanti kalau kita lihat lagi di surat Al-Kahfi, Allah mengajarkan bagaimana desain landscape kebun anggur yang dikelilingi oleh kebun kurma, di tengahnya ada ladang, ada sungai di tengahnya. Sampai nanti ada yang spesifik ini bagi petani ini. Allah ajarkan di surat Al-Kahfi ayat 39. Masyaallah la quwata illa billah. Kenapa ketika kamu memasuki kebunmu tidak mengucapkan kalimat masyaallah la quwata illa billah? Dulu di bank Pak nggak ada doa masuk bank, tapi kebun Allah ajarkan spesifik. Walaupun ini umum bisa dipakai juga untuk tempat lain, tapi tamsilannya adalah Allah bercerita tentang dua orang pemilik kebun, orang beriman dan orang yang sombong dan takabur. Ya Allah ajarkan doa masuk kebun. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian di tempat itu kami beri nama Barbate. Ini menyangkut dengan sejarah Islam. Manakala Islam sudah berkembang sampai ke Afrika Utara, sampai ke Maroko, kemudian mereka ingin mendakwahkan Islam ke dataran Eropa. Maka terkenalah Tariq bin Ziyad sebagai panglima pada saat itu. Tariq bin Ziyad, walaupun kisahnya mungkin nggak seperti itu, tapi sering ditulis dalam kisah bahwa beliau begitu menyeberang ke Spanyol, membakar perahunya dan tidak bisa kembali lagi kecuali menang. Kemudian gubernur Muslim di Maroko saat itu adalah Musa bin Nusayr. Mereka menyeberang dari Maroko ke Spanyol lewat Selat Gibraltar, mendarat di satu tempat yang namanya Barbate. Barbate itu sekarang masuk wilayah Spanyol, dan di situ para sahabat mulia itu menyusun strategi untuk penaklukan Eropa. Jumlah mereka tidak banyak, 2 gelombang datang, pertama 5.000, kemudian 7.000, 12.000 pasukan. Sedangkan pasukan Nasrani itu sudah 100.000, sudah siap menanti mereka di tempat mereka lagi. Dan karena keteguhan mereka dan ada doa Musa bin Nusayr pada saat mendarat di Barbate dan menyusun strategi penaklukan Eropa, berdoa agar Allah memberikan kemenangan pada perjuangan kaum muslimin. Karena kalau umat Islam kalah di Spanyol, di Barbate, maka tidak ada umat Islam di dataran Eropa. Karena Islam belum masuk ke Eropa saat itu. Dan mereka terus Allah berikan kemenangan sampai kemudian menaklukkan wilayah Eropa ke bagian selatan. Dan di sisi pertanian, apa yang mereka lakukan? Mereka menanam kurma, menanam anggur, dan menanam zaitun. Nah, tiga pohon ini Allah sebut namanya secara spesifik dalam Al-Quran. Kalau kurma Allah sebut namanya 21 kali, anggur Allah sebut 14 kali, sementara zaitun 7 kali Allah sebut nama dalam Al-Quran. Mereka menanam, menghidupkan bumi yang mati di Andalusia itu. Sampai kemudian hari ini, kita kalau mau makan minyak zaitun, kita nggak punya pohon zaitun. Karena itu pohon yang berkah. Dan kita tahu bahwa minyak zaitun adalah makanan paling sehat di dunia. Tapi alasannya kita nggak bisa makan minyak zaitun hanya satu, karena minyak zaitun itu mahal. Mestinya kalau mahal itu yang harus kita tanam, kan? Kita tanam yang mahal. Kenapa kita tanam yang harganya tidak lebih mahal dari, kalau ada yang mahal kenapa tidak tanam yang mahal? Nanti ada rangkaian, mudah-mudahan sempat kita diskusikan. Dan hari ini kalau kita beli minyak zaitun dari Eropa, itu yang diproduksi oleh Perancis, oleh
Spanyol, oleh Italia. Dan itu pohon zaitun yang dulu ditanam oleh umat Islam 800 tahun yang lalu. Karena pohon zaitun itu berumur hingga 1000 tahun. Coba lihat kalau Allah sebut nama, zaitun umurnya hingga 1000 tahun, kurma 100 tahun, anggur 200 tahun. Jadi Allah mengajarkan kita agar melakukan sesuatu yang usianya panjang, pohonnya panjang, dan banyak manfaat bagi manusia. Nanti yang lain ada keistimewaan ini yang Allah sebut namanya. Para jemaah sekalian, ini menarik, ini kita coba cermati serangkaian pesan dalam Al-Quran. Karena pertanian itu al-falah, menang mestinya. Tapi jangan juga al-falah kan harus al-salah dulu ya. Hayya al-salah, baru hayya al-falah, baru dapat kemenangan. Ada pesan di surat Abasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Memperhatikan ya kita tanam, kita teliti, kita olah dan seterusnya. Coba lihat hari ini negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang serius mengurus makanan, maka dia menjadi negara besar secara ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar yang mengurus makanan menjadi perusahaan-perusahaan yang hebat pada hari ini di Indonesia maupun secara global. Allah minta pada manusia untuk mengurus makanan, tapi ini tidak disambut oleh semua kaum muslimin. Kemudian ada rangkaian ayat berikutnya yang Allah pandu kita. Bagaimana caranya? Allah bilang inna sababnal ma'a sabba. Kemudian kami curahkan hujan dari langit yang melimpah. Ini kerja Allah nih. Allah menurunkan hujan pada umat manusia. Nanti kunci pertanyaan yang pertama adalah ada air. Dan alhamdulillah takengon kita air melimpah, hujan terus menerus. Kemudian berikutnya Allah menyatakan summa saqaqnal arza saqqa. Kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya. Kami belah bumi sebaik-baiknya. Ada hujan, kemudian ada belah bumi. Belah bumi sebaik-baiknya inilah yang dipahami oleh para ahli, dan agaknya saya cenderung pada pemahaman ini bahwa Allah menciptakan bakteri dan mikroba yang cukup banyak itu, bermiliar-miliar itu, yang bekerja membelah bumi siang malam terus menerus sehingga membuat tanah menjadi subur, yang mungkin yang sekarang kita kenal pertanian organik. Ada makhluk Allah, ada pasukan Allah yang bekerja membelah bumi. Nah, cuman itu prasyaratnya. Yang pertama Allah ajak kita, begitu kita sambut, Allah datangkan hujan, kemudian Allah siapkan pasukannya untuk membelah bumi. Kalau pasukannya belum siap, mungkin kita perlu bantu, perlu bawa dia ke situ dan seterusnya. Tapi jangan sampai kita menjadi yang membunuh malah pasukan-pasukan yang bekerja pembelah bumi itu. Nah, kemudian setelah itu baru Allah cerita apa yang harus ditanam. Fa'anbatna fiha habba. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Biji-bijian itu banyak ragamnya. Tapi nanti kita coba lihat untuk biji-bijian ini, Al-Quran memberikan indikator kuantitatif. Agaknya ini adalah untuk menguji manusia. Apakah upaya kita sudah mencapai hasil yang Allah harapkan? Ya, nanti coba kita lihat. Kemudian wa ainaban wa qatban, anggur dan sayuran. Allah sebut nama anggur, kemudian sayuran dan berbagai macam sayuran. Wa zaituna wa nakhla, zaitun dan pohon kurma. Wa hadaika ghulba, kebun-kebun yang rindang. Wa fakihatu wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Kenapa rumput Allah sebut di sini? Nah, ini terkait dengan ayat selanjutnya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Untuk kesenanganmu dan kesenangan hewan ternakmu. Untuk kesenangan manusia adalah yang tadi itu, ada biji-bijian, ada anggur, ada zaitun, ada kurma, ada sayuran, ada buah-buahan. Kemudian untuk hewan ternak itu rumput. Untuk kesenanganmu dan kesenangan hewan ternakmu. Jadi isyarat di sini adalah Allah isyaratkan kita untuk mengurus hewan ternak yang makan rumput. Apakah hari ini cocok gak dengan praktek kita? Belum tentu ya. Manusia hari ini banyak mengurus hewan ternak yang makan biji-bijian, unggas. Sementara manusia bisa makan langsung biji-bijian, kenapa mesti diberi lewat ayam? Kenapa mesti lewat unggas lainnya? Manusia kan bisa langsung makan biji-bijian. Karena manusia tidak bisa makan rumput, maka Allah minta kita untuk mengurus hewan ternak yang makan rumput. Nanti ada urut-urutan dan Allah sebut nama. Apa itu hewan ternak yang makan rumput? Mungkin kita mulai di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar, kalau nggak salah ayat 6. Yang kira-kira maknanya gini. Allah menciptakan Adam, kemudian Hawa. Setelah itu Allah menciptakan 4 pasang hewan ternak. 4 pasang hewan ternak.
Apa saja 4 pasang hewan ternak itu? Nanti Allah jelaskan di surat Al-An'am 143 dan 144. Yaitu sepasang domba dan sepasang kambing. Pasang domba dan sepasang kambing. Domba dan kambing Allah sebut di satu ayat. Di ayat berikutnya Allah sebut sepasang onta dan sepasang sapi. Para ahli memahami ayat ini bahwa kita diminta mengurus hewan ternak yang makan rumput, yang urut-urutannya adalah domba, kambing, onta, dan sapi. Kalau Al-Quran sudah menjelaskan urut-urutan, maka yang disebut awal itu lebih utama dibanding disebut setelahnya. Coba kita lihat misalkan domba. Domba itu memang, domba itu apa? Biri-biri ya. Bahasa kita biri-biri. Itu hewan tersehat di dunia, daging tersehat di dunia. Bahkan saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail untuk kurban, Allah ganti dengan domba, tidak dengan hewan ternak lainnya. Bukankah itu isyarat bahwa domba adalah hewan kurban terbaik? Dan kemudian kambing, ghanam, ghanimah, artinya harta yang bisa-bisa didapati dalam jumlah yang banyak karena pembiakannya yang cepat. Jadi Allah pandu kita, Quran pandu kita agar mengurus hewan ternak yang perkembangannya cepat, melahirkannya cepat, dan sekali lahir lebih dari satu dan mudah diurus. Dan menyangkut dengan ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan semua nabi masa mudanya pengembala domba dan pengembala kambing. Sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya termasuk aku. Jadi ini bukan hanya urusan daging, dan hewan ternak yang makan rumput itu memberi susu, ada susu lagi, kemudian ada kulitnya lagi, dan bisa tenaganya dipakai dan seterusnya. Agaknya ini pelajaran besar untuk pendidikan umat Islam. Kenapa semua nabi masa mudanya itu menjadi pengembala? Kita mungkin bisa melihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Manakala Nabi Musa dikejar oleh kaum Fir'aun karena Nabi Musa melerai pertengkaran antara Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian Musa mendorong, karena Musa sangat kuat, mendorong pemuda dari kelompok Fir'aun sehingga meninggal, dan Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan Musa lari ketakutan, lari sampai ke Madian. Ini dikisah di surat Al-Qasas. Lari sampai ke negeri Madian, ketemu dengan para pengembala. Di antaranya ada 2 orang perempuan pengembala kambing. 2 orang perempuan ini ternyata anaknya Nabi Shu'aib alaihissalam, yang mereka tidak bisa memberi minum gembalaannya karena dihadang oleh laki-laki. Sebelum hewan punya laki-laki itu selesai minum, maka tidak boleh hewan gembalaan 2 orang perempuan ini untuk minum. Sehingga oleh Musa, dibantu oleh Musa, karena Musa dalam letih dan berharap para wanita ini memberi sesuatu makanan kepada Musa, maka Musa diajak pada rumahnya, ke rumah orang tuanya, dan diperkenalkan kepada ayahnya, dan kemudian Musa dinikahkan dengan salah seorang putri Nabi Shu'aib dengan mahar menjadi pengembala. Jadi pengembala berapa lama? 8 tahun atau 10 tahun lebih baik, begitu pesannya. Sehingga Musa menikahi salah seorang putri Nabi Shu'aib, dan di sini pelajarannya bahwa mengembala itu begitu mudah. Bisa dilakukan oleh akhwat, bisa dilakukan oleh ummahat, bisa dilakukan oleh wanita. Artinya ini pekerjaan mudah. Bahkan ini istri Nabi, anak Nabi menjadi pengembala. Dan pesan lain lagi bahwa hewan ternak itu diurus secara gembala. Nah, ada kebaikan-kebaikan. Nah, setelah selesai Musa membayar maharnya menjadi pengembala, kemudian Musa kembali ke Mesir bersama dengan keluarganya. Dalam perjalanan kemudian di Bukit Tursina, Allah ajak Musa dialog, dan Musa diangkat menjadi rasul dengan pesan agar Nabi Musa alaihissalam menasihati Fir'aun. Nah, coba kita lihat pelajarannya. Musa yang tadinya takut dengan Fir'aun, kemudian setelah 8 tahun Allah angkat menjadi rasul dengan pesannya suruh nasihati Fir'aun. Kira-kira apa yang menyebabkan Musa itu kuat? Musa itu menjadi seorang pemimpin karena dalam pengembalaan itu ada pelajaran. Jadi makanya kenapa Rasul mengatakan semua nabi masa muda pengembala. Dan kalau bahasa Inggris kita lihat domba itu kan sheep ya. Sheep itulah muncul asal kata-kata leadership, pengembala domba, pengembala kambing. Jadi begitu selesai Nabi Musa mengembala, maka tugasnya adalah menasihati Fir'aun. Itu pekerjaan yang berat.
Jadi mungkin Ustadz kalau satu saat di sini ada Padang Gembala ini, ada Leadership Institute, anak-anak muda untuk dilatih menjadi pengembala dan itu calon pemimpin. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa kenapa pengembala itu membuat orang terlatih menjadi pemimpin, karena paling tidak dia itu memastikan bahwa hewan gembalanya itu tidak hilang dari rombongannya, tidak ada yang hilang. Pulang itu tidak ada yang sesat, pulang dengan selamat semua, tidak ada yang sakit. Dan kalau itu punya orang dia gembala, dia itu amanah menjaga hewan gembalanya. Berapa banyak seseorang itu baru siap menjadi pemimpin? Itu 1000 ekor. Jika ada pemuda hari ini bisa mengembala 1000 ekor, maka boleh kita jadikan dia sebagai bupati, Pak. Itu sudah menjadi orang hebat. Itu karakter kepemimpinan, leadership sudah terlatih pada masa itu. Bahkan lebih detail lagi itu dialog Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa bawa tongkat. Allah tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Ini tongkat yang aku pakai untuk mengembala. Jadi mengembala itu pakai tongkat, terutama mengembala domba, mengembala kambing. Dan kemudian tongkat gembala itulah dianggap sebagai tongkat komando yang kemudian dipakai oleh militer. Makanya coba lihat di sini apa ada pimpinan polisi, pimpinan TNI kan pakai tongkat di sini kan? Nah, itu tongkat asal muasalnya adalah tongkat para pengembala, tongkat para pemimpin domba, leadership untuk menggerakkan pasukannya. Agaknya ini perlu kita dalami lagi. Bagaimana pesan-pesan ini bisa kita operasionalkan. Pesan-pesan ini yang narasinya cukup detail ini bisa menjadi amal bagi umat Islam. Dan nggak usah takut secara bisnis. Misalkan kita bilang, oh nanti kalau ilmu ini diketahui oleh banyak orang, semua orang piara kambing, piara domba, kan akan banyak kambing dan domba. Tidak masalah, karena Allah syariatkan lagi nanti ada kurban, ada kurban. Kita hari ini kaum muslimin kan sedikit kesulitan berkurban karena hewan kurbannya mahal. Nanti Allah syariatkan lagi kurban. Begitu kurban dipotong lagi, habis lagi. Ada hakikah dipotong lagi, habis lagi. Nanti lahir lagi. Terus begitu seterusnya. Dan hewan kurban itu bisa lebih murah kalau banyak yang beternak seperti yang inspirasi Al-Qur'an yang digembala itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada adik semua yang berbahagia. Mungkin ada yang dari kita melihat Islam ini tidak mengurus pertanian secara detail. Pada abad ke-6 Hijriah di Andalusia, ada seorang ulama yang dipanggil Ibnu Awam. Ibnu Awam itu menulis kitab Al-Filaha tentang pertanian. Dan buku itu lama sekali dipegang oleh Prancis dan Italia. Tidak dilepas. Karena itu buku sangat penting dan sangat esensial dalam fundamental dalam pertanian. Beliau sampai menjelaskan 484 jenis tanaman dalam satu kitab, sangat detail. Dan kemudian karena bermula dari mereka mempelajari kitab Al-Filaha itu. Dan teknologi industri parfum hari ini itu masih sama dengan yang dipraktekkan oleh umat Islam pada masa-masa kejayaan Islam di Andalusia dulu. Dan kemudian yang cerita awal tadi, datanglah kemudian sekarang kapitalisme, Ra'sul Mali, yang dalam pikirannya semua bisa dibisniskan, semua bisa dikomersilkan. Hingga hari ini kita lihat air minum pun yang kebutuhan dasar manusia dikomersilkan. Ini mohon maaf ini mungkin padahal dulu kita lihat kisah Utsman di Madinah, Utsman bin Affan, beliau membeli sumur dari Yahudi dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Itu artinya urusan air minum ini adalah urusan kepentingan umat dan biasanya dikelola secara wakaf. Tidak, kalau wakaf pasti berlawanan dengan komersil, pasti berlawanan dengan kapitalisme. Dan dalam sejarah Islam, misalkan masalah kesehatan, maristan, ada rumah sakit dan seterusnya, itu semuanya dikembangkan dengan pola wakaf. Sekolah juga seperti di pesantren kita ini, dikelola dengan pola wakaf. Bahkan hari ini tidak sedikit kita lihat ada sekolah yang dikelola tidak dengan wakaf. Kalau tidak dengan wakaf, pasti di satu sisinya, sisi komersil dan dan kawan-kawannya itu seperti itu. Nah kemudian begitu umat Islam meninggalkan ini, datanglah pikiran-pikiran manusia yang dianggap baik tanpa melihat panduan Al-Quran.
Misalkan di kesehatan hari ini, kita melihat muncul berbagai macam obat dan seterusnya, antibiotik dan seterusnya. Dan belum tentu itu baik bagi manusia untuk jangka panjang. Kemudian di pertanian muncul racun-racun dan seterusnya, hingga banyak membunuh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Yang semestinya makhluk itu, semua makhluk pasti bermanfaat. Hanya saja mungkin kita belum tahu apa manfaatnya, kapan manfaatnya, di mana letak manfaatnya. Tapi kemudian hari ini dengan mudah kita bunuh itu. Sebagai penutup, di pertanian ini ada konfirmasi Al-Quran tentang hasil. Ini boleh jadi ini adalah untuk melihat apakah proses yang kita lakukan hari ini sudah sesuai atau belum. Ini kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 261. Ini para mubalik ulama sering menyampaikan ayat ini. Allah bercerita tentang orang bersedekah. Orang bersedekah pahalanya seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai menumbuhkan 100 butir. Kemudian Allah melipat gandakan lagi bagi orang yang dikehendaki. Artinya kalau sebutir benih kita tanam, itu panen minimal 7 kali 100, 700 butir. Artinya orang bersedekah pahalanya lebih dari 700 kali. Kira-kira kan bisa saja Allah menyampaikan langsung bahwa orang bersedekah pahalanya lebih dari 700 kali. Boleh saja, bisa saja seperti itu. Tapi Allah membuat satu ilustrasi seperti pertanian, biji-bijian, seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kemudian 7 tangkai mengeluarkan 100 butir. Ini pelajaran besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau 1 kilo benih, ini kan satuannya kilo, artinya hasilnya mesti minimal 700 kilo. Karena satu butir hasil harus 700 butir. Kalau 1 kilo benih hasil harus 700 kilo. Misalkan yang paling banyak ditanam di kita hari ini adalah padi. Ya, Aceh ini punya 320.000 hektar lebih lahan padi. Padi kita hari ini termasuk di Aceh maupun secara nasional itu rata-rata produksinya 6 ton, 5,5 sampai 6 ton. Padahal 1 hektar padi itu membutuhkan benih 25 kilo. Kalau 25 kilo dikali 700 kilo hasilnya, seperti petunjuk Al-Quran, itu mestinya 17,5 ton. Tapi kita baru mencapai sepertiganya, baru 6 ton. Masih jauh. Kalau saya memahami ini bahwa jalan yang kita tempuh hari ini pasti nggak ketemu nih. Karena masih jauh. Kalau sudah 80%, 85%, kita boleh menantikan kapan dia 100%. Seperti janji Al-Quran. Ini masih sepertiga. Masih sangat jauh ini. Makanya nanti perlu adik-adik ini nanti yang meneliti. Perlu ada ahli ilmu, ahli Al-Quran untuk melihat apa masalahnya ini. Sehingga sektor ini hari ini banyak ditinggalkan. Padahal kaum muslimin, zakat yang terbesar adalah zakat di pertanian. Persentasenya besar, haulnya pendek, nisabnya kecil. Artinya zakatnya besar. Karena di sini ada janji keuntungan yang besar. Kemudian kalau kaum muslim meninggalkan ini, dan ini dipegang oleh kapitalisme, dan mereka akan merusak ini semua, akan dirusak ini semua. Hari ini pun sudah hasil kita nggak tercapai lagi, baru 6 ton. Boleh jadi yang tadi di surat Abasa Allah sebut bahwa ada air, tsumma saqaqnal arza saqqa, Allah belah bumi, ini tidak terjadi lagi. Katakanlah kita punya air, tapi faktor belah bumi, faktor kesuburan tanah yang secara fitrah Allah ciptakan ini sudah tidak ada, sehingga tidak tercapai. Karena saya bertani ini sering diskusi dengan ada peneliti dengan produk-produk pertanian, produk pupuk dan seterusnya. Saya sampaikan boleh kita coba, boleh kita diskusikan asal karakternya memenuhi karakter Al-Quran. Kalau tanam biji-bijian apa padi, apa kedelai, apa jagung misalkan, ada hasil minimal 17,5 ton, 700 kali lipat, ini baru jalan yang benar. Kalau belum, kita harus cari jalan lain. Nah, ini PR bagi kita semua. Dan PR ini kalau dikerjakan jadi RP. Jadi rupiah, Ustaz. Jadi rupiah bisa kita bayar zakat, bisa kita selesaikan urusan-urusan kaum muslimin dengan zakat yang banyak. Apa ciri khas kapitalisme itu? Mereka adalah merusak, termasuk merusak keturunan-keturunan hewan dan keturunan-keturunan tumbuhan. Ambil contoh misalkan, semangka itu ditanam dari mana, Pak?
Dari biji. Kalau hari ini ada semangka tanpa biji, bagaimana menanamnya lagi? Semangka semua di kita di sini di Takengon ini tanpa biji. Dari mana kita tanam biji lagi? Beli ya, beli. Kalau mereka jual, inilah salah satu, bahkan para ahli menyatakan begitu tanaman sudah direkayasa genetiknya, sudah dirubah genetiknya, maka dia menjadi makanan yang tidak sehat, yang dalam jangka panjang akan merusak manusia. Pemicu kanker hari ini adalah makanan-makanan yang genetiknya sudah direkayasa, GMO namanya. Tiba-tiba buah jagung menjadi manis. Jagung itu fitrahnya tidak manis. Kalau manis ya gula aren, Pak. Kita bisa dapat manis dari jeruk, dapat manis dari apel dan seterusnya. Nah, sekarang buah asam pun sudah manis, namanya juga asam, tapi sudah manis. Itu sudah rusak dari fitrahnya. Kemudian hari ini ada ayam jantan tidak berkokok. Ada ayam betina tidak bertelur. Ada telur tidak menetas lagi. Bukankah ini sudah dirusak keturunannya? Mestinya peternak ayam yang menjual telur, peternak ayam yang menjual anak ayam. Hari ini peternak ayam beli telur, beli ayam, beli dan seterusnya. Judulnya semuanya beli. Kapan kaum muslimin bisa punya uang banyak? Karena semuanya beli. Nah, tapi kalau kita gurus tadi hewan ternak yang makan rumput, insya Allah nggak perlu beli. Nah, rumput ada di sekitar kita. Dan untuk ini semua, Allah ingatkan di surat Al-Baqarah 204, kira-kira maknanya seperti ini. Allah mengatakan, Muhammad nanti akan datang ke kelompok orang yang bercerita tentang dunia menarik hatimu. Menarik hati nggak, Pak? Ada semangka tanpa biji, bisa 20 kilo. Ada ayam bisa panen 30 hari. Dan seterusnya, menarik hati. Tapi kata Allah, sesungguhnya mereka ingkar, mereka membuat kerusakan karena merusak keturunan hewan dan keturunan tumbuhan. Jadi poin besarnya adalah ini pekerjaan yang mulia, al-falah, al-filaha. Ada rangkaian sangat detail Allah ajarkan. Begitu ada hal yang sangat detail, itu artinya ada yang bisa diikuti oleh manusia dan ada ukuran-ukuran produksinya yang harus dicapai. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin lama sekali menggeluti bidang ini dan menjadi orang-orang hebat dan membangun generasi hebat dari hasil pertanian. Minimal dari zakatnya, minimal dari zakat untuk ada fisabilillah di situ. Ada untuk kelompok mu'alaf, bahkan di sisi zakat. Bahkan orang berhutang pun bisa diselesaikan oleh zakat. Dan zakat yang tertinggi adalah zakat pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cerita sedikit saja ini, nggak tahu benar apa tidak. Ini saya dengar dari baca dari tulisan-tulisan itu tentang kopi. Kopi itu memang penemuan umat Islam, umat Islam. Dulu ada pengembala di Ethiopia itu, dia melihat, dia gembala kambing. Begitu sore hari dia lihat beberapa kambing itu masih semangat, di sore hari masih semangat. Kemudian berhari-hari dia dalami, apa yang menyebabkan beberapa kambing ini semangat dibandingkan yang lain. Ini pasti karena pengaruh makanannya, karena yang lain sama semua. Dia teliti bahwa ternyata yang semangat karena dia memakan buah-buah beri yang kemudian kita kenal buah kopi. Oh, kalau begitu dia juga makan buah itu. Dia makan buah itu sehingga dia pun menjadi bersemangat makan buah kopi itu. Dan lama sekali dulu kopi itu dimakan sebagai buah, paling digongseng, dimakan seperti orang makan kacang. Kemudian orang Turki, karena pusat Islam di Turki saat itu, orang Islam itu semuanya dipelajarin, semuanya didetailkan, semuanya diamalkan. Jika itu baik akan diamalkan dalam skala yang besar. Jika itu tidak baik ditinggalkan. Lihat ini baik, maka orang Turki membuat itu menjadi minuman. Maka yang terkenal adalah Turkish coffee. Orang Turki pertama yang membuat kopi itu menjadi minuman. Dan karena Kesultanan Turki, mereka sering bertemu dengan raja-raja di Eropa, termasuk raja di Romawi, dibawalah oleh-oleh kopi itu. Oleh kopi dan disuguh kopi, Raja Romawi minum kopi. Begitu dia minum kopi, dia pun bersemangat. Dia mengatakan bahwa ini ada setan ini yang dibawa oleh orang Islam dalam minuman ini dimasukin ke tubuh saya. Gak pernah saya seperti ini, bersemangat seperti ini. Ini ada setan dalam minuman ini. Dan diujilah, dipanggil dua orang penduduknya, satu disuruh minum teh, karena Eropa saat itu sudah mengenal teh. Satu disuruh minum teh terus menerus, satu disuruh minum kopi terus menerus, pengen lihat apa efeknya. Dan dipanggil satu orang tabib, ya dokter lah, dokter untuk mengawasi apa yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Yang meninggal pertama yang minum teh, yang meninggal kedua tabibnya, Pak. Yang meninggal terakhir yang minum kopi, gitu ya. Dan setelah itu mereka minum kopi, ternyata nggak ada jampi-jampi dalam kopi itu. Mereka baru menemukan makna kesehatan dalam
kopi itu. Dan ini tradisi umat Islam, dan umat Islam senang bangun malam, beribadah malam, fisiknya kuat. Kopi inilah yang menjadi bagian dari kehidupan seorang muslim. Mungkin demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang pas yang saya sampaikan. Sekarang sedang belajar Pak, sedang belajar menjadi petani, sedang mencoba mengamalkan bagaimana biji-bijian itu bisa 700 kali lipat. Kalau ini bisa terjadi untuk ukuran Aceh, 320.000 hektar lahan sawah, maka beras zakat bisa dimakan oleh 60% penduduk kita Pak. Bisa dimakan oleh 2,8 juta penduduk. Beras zakatnya, dahsyat ini. Dan negara-negara lain ini sudah mencapai, tapi mereka rahasiakan bagaimana ini bisa dicapai. Dan saya datang kepada ahli-ahli, peneliti-peneliti ke kampus. Ayo kita teliti apa ini. Kita coba pikirkan apa jalannya agar mencapai seperti ini. Tapi belum Allah buka jalannya. Insya Allah pekan kemarin kami diskusi dan ini terus kita amalkan dengan Pak Haji Ismail dari Malaysia. Beliau punya hasil kajian tentang ini dan sudah diamalkan. Kita coba amalkan ilmunya dan kita coba amalkan jalannya. Mudah-mudahan ini juga jalan menuju kepada hasil sempurna seperti yang Allah janjikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.